Yuk. Baik, Ibu mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang, siang, Bu. Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah Sehat. baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kalian tetap jaga kesehatan. Ini Ibu lagi sedikit kurang enak badan, jadi mohon maaf kalau nanti suara Ibu kurang jelas atau bagaimana ya. Iya, Bu. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu boleh minta tolong Mas Farhan untuk memimpin doa pada siang hari ini? Iya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mas Farhan yang sudah bersedia pertemuan kali ini. Oke, sebelumnya Ibu absensi kalian lebih dulu ya. Ada Mbak Ajeng Sarah hadir. Tadi Bu, mohon maaf saya off cam ya. Ya, enggak. Ini kenapa ini alasannya off cam? Lagi di jalan atau bagaimana? Nggak Bu, di sini hujan deras Bu. Takut Oh malah ya, terlempar. ya. Selanjutnya Mas Asari Dwi Rukmana hadir. Hadir, Bu. Aman. Baik. Selanjutnya Mas Fuad Arsyad hadir. Hadir Ibu, hadir. Mohon Ya. maaf, Bu, saya on cam, Bu. Off cam, Bu. Ya, tidak apa-apa. Selanjutnya ada Mas Muhammad Farhan hadir ya. Tadi sudah memimpin doa. Ya, Bu. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi minggu ini, Ibu akan menanyakan dan mengulas sedikit tentang materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Mbak Ajeng mungkin masih ingat? Ya Bu, kalau tidak salah ya Bu, minggu lalu itu kita membahas tentang teks ceramah. Ya, benar sekali. Kita minggu lalu belajar tentang teks ceramah. Nah, siapa yang masih ingat apa pengertian teks ceramah? Izin jawab sekalian ya Bu. Oh ya, boleh Mbak Ajeng. Untuk teks ceramah itu berisi tentang pemberitahuan atau penyampaian informasi yang memiliki tujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk kepada para pendengarnya. Seperti itu Bu. Ya, tepat sekali. Alhamdulillah kalau kalian masih ingat dan semoga selalu diingat dan bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Oke, setelah kita mengulas pertemuan minggu lalu, kita lanjut ke materi pada minggu ini. Kita akan belajar tentang teks drama. Bu Guru boleh minta tolong Mas Fuad untuk menampilkan share screen dari PPT Ibu. Apakah sudah terlihat, Bu, PPT-nya? Sudah. Terima kasih Mas Fuad. Ya, oke. Kita akan belajar tentang teks drama, yaitu KD 3.15 dan 4.15. Boleh digeser ke slide selanjutnya, Mas Fuad. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian dan ciri teks drama, kemudian istilah-istilah dalam drama, kemudian juga ada unsur-unsur drama. Lanjut, slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada pengertian teks drama.
Siapa yang sudah tahu apa itu teks drama atau yang sering menonton drama? Biasanya kalau anak-anak SMP sukanya nonton drama-drama Korea gitu ya. Mbak Ajeng suka teks drama enggak ini? Suka drama Korea enggak ini? Enggak, Bu. Tapi kalau drama seperti peperangan, tapi yang ada percintaannya itu suka. Aduh, belum boleh ini ya, cinta-cintaan masih SMP. Kalau Mas Ari gimana? Sukanya drama apa ini? Maksudnya drama yang ada di Indosiar, Bu, yang sinetron gitu loh, Bu. Seru soalnya. Kayak Yang emang, azab ya. iya Siap itu seru gitu. banget. Seru banget itu. Wah, boleh-boleh. Oke, Bu Guru sekarang minta tolong ya, tolong dibacakan Mas Fuad, apa sih pengertian dari teks drama itu? Baik, Bu. Pengertian dari teks drama itu merupakan suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku, yaitu bisa berupa acting yang dipentaskan, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih. Nah, jadi teks drama itu adalah suatu teks yang ditulis untuk menggambarkan kehidupan watak manusia melalui tingkah laku atau acting yang kemudian dipentaskan ya, bisa berupa film atau drama dipentaskan di panggung seperti itu. Nah, kita lanjut setelah kita mengetahui pengertian teks drama, kita lanjut ke ciri utama drama. Nah, jadi di ciri utama drama itu ada 3. Yang pertama berupa cerita, kemudian yang kedua ada berbentuk dialog, yang ketiga ada berbentuk bertujuan untuk dipentaskan. Nah, jadi yang pertama kan berupa cerita. Jadi ciri-ciri utama teks drama itu ditulis berupa cerita, menceritakan sebuah kisah atau menceritakan sebuah legenda, intinya berupa teks yang menceritakan. Terus kemudian yang kedua berbentuk dialog. Nah, jadi dalam drama itu biasanya ditulis atau dimainkan berupa dialog, ada dialognya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga bertujuan untuk dipentaskan. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, nah jadi tujuan utama dari dituliskannya teks drama adalah kemudian untuk dipentaskan, seperti itu. Lanjut Mas Fuad. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah pengertian drama tradisional masyarakat. Jadi istilah-istilah pengertian drama tradisional masyarakat itu ada beberapa macam ya anak-anak. Yang pertama ada sendratari. Nah, apa sih sendratari itu? Mungkin Mas Farhan bisa bacakan apa sih sendratari itu? Baik, Bu. Jadi sendratari merupakan serangkaian tarian yang dilakukan sekelompok penari yang mengisahkan suatu cerita tanpa percakapan atau dialog. Ya, benar sekali. Nah, jadi intinya sendratari itu adalah kesenian yang berupa tarian. Jadi dalam tampilannya itu tidak ada dialog sedikit pun, hanya sebuah tari yang menyampaikan sebuah cerita, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tonil. Nah, tonil itu berasal dari bahasa Belanda tonil yang berarti pertunjukan. Nah, jadi tonil itu intinya yang sebuah pertunjukan bisa contohnya bisa wayang atau pertunjukan drama di panggung yang sederhana-sederhana seperti itu ya. Terus selanjutnya ada sandiwara. Nah, apa sih sandiwara itu? Bu Guru boleh minta tolong Mbak Ajeng untuk dibacakan apa sih pengertian dari sandiwara? Baik, Bu. Sandiwara itu biasanya ini memiliki pengertian sebagai suatu pengajaran yang dilakukan dengan perlambangan secara tidak langsung seperti itu, Bu. Jadi kayak hampir sama seperti drama, tapi tidak langsung dalam penyampaiannya seperti itu, Bu. Ya, benar sekali pendapat Mbak Ajeng ya. Jadi sandiwara adalah suatu pengajaran yang dilakukan perlambang secara tidak langsung ya, hampir sama seperti
drama, seperti tonil, seperti itu ya. Tapi lebih spesifiknya kalau tonil itu pertunjukan, seperti itu. Tapi sebenarnya hampir sama. Slide selanjutnya, Mas Fuad. Nah, yang keempat ada lakon. Bu Guru boleh minta tolong Mas Ari buat membacakan apa sih pengertian lakon? Yang keempat, lakon. Lakon sendiri mempunyai beberapa kemungkinan arti. Yang pertama, cerita yang dimainkan dalam drama wayang atau film. Yang kedua, kerangka yang berupa cerita sandiwara. Dan yang ketiga, perbuatan, kejadian, atau peristiwa. Ya, terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya. Lakon itu mempunyai beberapa arti. Yang pertama, cerita yang dimainkan dalam drama wayang atau film. Yang kedua, karangan yang berupa cerita sandiwara. Yang ketiga, perbuatan, kejadian, ataupun peristiwa itu bisa disebut dengan lakon. Kemudian yang kelima ada tablo. Nah, tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Nah, seperti itu ya. Itu tadi istilah-istilah yang ada dalam drama masyarakat. Nah, selanjutnya Mas Fuad, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur drama. Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan atau ide pokok utama sebuah cerita dalam drama. Nah, jadi gagasan pokok atau ide yang menjadi dasar pembuatan drama. Yang bisa diangkat untuk pembuatan drama itu kalian bisa memilih ya, bisa tema tentang percintaan atau tema pendidikan atau ketuhanan atau lain-lain seperti itu. Kemudian lanjut, Mas Fuad. Yang selanjutnya unsur-unsur drama ada amanat. Nah, apa sih itu amanat? Amanat merupakan pesan atau pengajaran moral yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, jadi unsur-unsur drama itu ada amanatnya ya. Jadi dituliskannya sebuah naskah drama terus diperankannya itu pasti mengandung amanat yang ingin disampaikan kepada penonton. Seperti itu. Lanjut. Ya, yang ketiga ada alur. Nah, alur itu apa? Bisa tolong dibacakan, Mbak Ajeng? Baik, Bu. Alur itu merupakan serangkaian peristiwa dan konflik sebagai jalannya cerita. Ya. Biasanya alur ini berawal dari pengenalan cerita, terus kemudian munculnya permasalahan-permasalahan di awal, terus permasalahan awal itu dikembangkan menjadi puncak konflik hingga klimaks konflik tersebut dan berakhir di penyelesaian. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Ajeng sudah disampaikan ke teman-temannya ya. Kemudian Bu Guru mau tanya ke teman-teman nih yang lain, alur itu ada berapa ya? Ada alur apa aja? Bisa disebutkan siapa yang tahu? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mas Farhan. Apa saja? Maaf ya, Bu, kalau salah. Jadi menurut saya alur itu ada 3. Alur Ya. maju, alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Ya, benar sekali. Kalau alur maju itu yang seperti apa, Mas Farhan? Boleh dijelaskan? Halo, Mas Farhan, apakah masih mendengar? Iya, Bu. Alur Alur maju maju. mungkin alur yang berjalan berurutan seperti itu, dari
dari depan ke belakang lah istilahnya seperti itu. Dari belakang ke depan seperti itu. Berurutan, Bu. Iya, benar sekali. Jadi alur maju itu disampaikannya secara berurutan ya. Contohnya dari bayi, terus anak-anak, terus kemudian remaja, terus tua. Nah, seperti itu adalah alur maju. Kalau mundur adalah alur sebaliknya. Kalau campuran itu biasanya dari ibu-ibu punya anak gitu, terus nanti anaknya besar lagi. Nah, cerita yang seperti itu biasanya eh, alur campuran. Lanjut, Mas Fuad. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada penokohan. Apa sih penokohan itu? Jadi penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh. Kemudian dalam penokohan juga ada 2 tokoh, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat cerita, dan tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan untuk mendukung jalan cerita, seperti itu. Lanjut, selanjutnya, Mas Fuad. Yang kelima ada dialog. Nah, dialog merupakan suatu percakapan dalam sebuah drama. Dialog memiliki 3 elemen, yaitu yang pertama ada tokoh. Eee, apa sih tokoh? Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Nah, jadi biasanya tokoh itu tokoh utama ya yang paling menonjol dalam sebuah drama. Kemudian yang kedua ada wawancang. Nah, wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh dalam cerita. Jadi, dalam teks drama itu ada dialognya. Nah, dialog itu biasa disebut wawancang, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kramagung. Nah, kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Nah, biasanya dalam teks drama itu kan ada dalam kurung Dina terjatuh seperti itu. Terus Dina melakukan adegan sedang jatuh. Nah, seperti itu biasanya disebut kramagung. Sudah jelas? Kalau Jelas, sudah Bu. jelas, lanjut slide selanjutnya Mas Fuad. Ya, selanjutnya ada latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, ruang, dan waktu dalam pementasan drama. Nah, jadi latar itu adalah tempat ya, tempat ditampilkannya suatu drama seperti itu. Tempat, ruang, waktu. Seperti itu disebut dengan latar. Kemudian yang ketujuh ada bahasa. Nah, apa sih bahasa? Bahasa adalah media komunikasi antar tokoh. Nah, jadi unsur-unsur yang ada dalam teks drama ada 7 ya, tadi yang sudah Ibu jelaskan. Slide selanjutnya, Mas Fuad. Nah, tetapi apabila drama disajikan dalam bentuk pementasan, masih ada unsur-unsur lain, yaitu seperti panggung, pencahayaan, kostum, tata suara, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada struktur teks drama. Bu Guru boleh minta tolong Mas Fuad, tolong bacakan yang pertama itu apa? Struktur teks drama. Apa Bu tadi pertanyaannya? Kurang dengar tadi. Bu Guru minta tolong bisa dibacakan itu struktur teks drama. Oke, baik Bu. Untuk struktur teks drama yang pertama itu ada prolog atau pembukaan. Nah, yaitu berisi tentang kalimat pembuka berupa gambaran para pemain atau latar belakang dari cerita tersebut. Ya, terima kasih Mas Fuad sudah dibacakan ya. Jadi struktur teks drama yang pertama itu ada prolog, yaitu adegan pembuka. Biasanya berisi kalimat pembuka berupa gambaran para pemain atau latar belakang cerita. Kemudian lanjut selanjutnya, Mas Fuad. Nah, selanjutnya ada dialog atau percakapan.
Jadi apa sih dialog atau percakapan itu? Biasanya berisi percakapan antar tokoh. Nah, struktur dialog drama itu ada 4. Yang pertama, orientasi atau bagian awal dari dialog menggambarkan situasi yang sudah atau sedang terjadi. Kemudian yang kedua ada kompilasi, berisi konflik-konflik dalam penggambarannya. Kemudian yang ketiga ada klimaks, konflik saat konflik itu memuncak. Yang keempat ada resolusi atau penyelesaian masalah. Nah, itu dalam dialog tersebut biasanya dalam percakapan tersebut biasanya disebut dialog. Slide selanjutnya, Mas Fuad. Nah, yang terakhir ada epilog. Nah, Bu Guru minta tolong Mbak Ajeng, tolong dibacakan epilog itu apa? Terkait epilog ya, Bu. Epilog Ya. itu merupakan penutup naskah yang berisi tentang kesimpulan, pesan, atau amanat yang yang dapat diambil dalam suatu cerita drama. Jadi kalau dalam suatu cerita drama itu memiliki pesan moral, nah itu yang disebut dengan epilog. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Ajeng sudah mengutarakan pendapatnya tepat sekali ya. Jadi epilog adalah penutup naskah biasanya berisi tentang kesimpulan dan pesan yang ingin disampaikan dari sebuah pementasan drama ataupun teks drama. Slide selanjutnya Mas Fuad. Nah, selanjutnya ada contoh teks drama ini berjudul Kejujuran. Bu Guru boleh minta tolong siapa yang bersedia membacakan teks drama Kejujuran ini? Saya, Yang Bu. bersedia saja. Oh ya, silakan Mas Ari. Contoh teks drama berjudul Kejujuran. Pagi itu di sebuah SMP, seorang guru datang ke kelas 8A. Ketika kelas yang mulainya gaduh menjadi sunyi karena kedatangan guru tersebut. Guru. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Anak-anak, tugas karya tulis minggu kemarin silakan dikumpulkan ke depan. Baik Pak. Satu persatu siswa mulai berjalan ke depan kelas untuk mengumpulkan tugas karya tulis masing-masing. Karena ini merupakan tugas perorangan, maka penilaian akan dilakukan berdasarkan isi dari karya tulis kalian. Jadi sekarang tolong masukkan buku kalian semua. Bapak akan mengadakan ulangan. Hah? Ulangan apa lagi, Pak? Baru saja 3 hari yang lalu diadakan ulangan. Rara, tolong dibagikan kertas folio ini ke semua siswa. Baik, Pak. Sambil berjalan membagikan kertas folio. Suasana ruang kelas berubah menjadi gaduh karena setiap siswa mengeluh tentang diadakannya ulangan mendadak ini. Ya, terima kasih Mas Ari. Slide selanjutnya Mas Fuad, masih ada lanjutannya soalnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Ari lagi atau Mas Farhan, silahkan. Mungkin Mas Ari dulu, Mas Ari dulu. Baik, Bu. Yang selanjutnya. Pada ulangan kali ini, Bapak ingin kalian menulis ulang pokok-pokok dan kesimpulan dari karya tulis yang kalian buat. Kemudian siswa hening dan sibuk mengerjakan ulangan, sedangkan Pak Guru sibuk memeriksa tugas karya tulis yang tadi dikumpulkan. Pak Guru menemukan keanehan pada tugas karya tulis milik Rara dan Dina, karena tugas keduanya isinya sama persis. Setelah beberapa menit berlalu, beberapa siswa mulai mengumpulkan kertas ujiannya, termasuk Rara dan Rina, lalu tak lama kemudian beristirahat pun terdengar. Karena sudah waktunya istirahat, tolong yang belum mengumpulkan kertas ujiannya sekarang dikumpulkan meskipun belum selesai. Beberapa siswa yang belum mengumpulkan kertas ujian mulai maju ke depan untuk mengumpulkan. Baiklah, yang lain bisa istirahat. Tolong Rara dan Rina tetap di sini. Bapak mau bicara. Semua siswa keluar ruang kelas kecuali Rara dan Rina. Mohon maaf Pak, ada apa ya? Bapak minta kalian berdua jujur pada Bapak. Kenapa tugas kalian bisa sama persis? Bahkan tanda bacanya juga. Saya mengerjakan karya tulis itu sendiri Pak.
Saya juga mengerjakan karya tulis saya sendiri, Pak. Lalu mengapa isi dari jawaban ulangan kalian tidak sama dengan isi karya tulis kalian? Lama Rara dan Nina terdiam, takut untuk memulai berbicara. Ya, selanjutnya Mas Fuad. Boleh bisa dilanjutkan oleh Mas Farhan. Baik, Bu. Pak Guru, kalau tidak ada yang mau menjelaskan, Bapak anggap kalian tidak mengerjakan tugas karya tulis dan tidak mengikuti ulangan tadi. Rina, maaf Pak, kalau saya jujur, apakah Bapak akan memaafkan saya? Tentu saja, Bapak menghargai setiap orang yang berani jujur mengakui kesalahannya. Rina, saya mendapatkan materi untuk tugas karya tulis dari internet, Pak. Saya langsung copy paste dan tidak saya baca lagi. Itulah mengapa ulangan tadi tidak sama dengan isi karya tulis saya. Pak Guru, baiklah, alasan kamu bisa Bapak terima. Terus kamu, Rara? Rara menjawab, maaf Pak, saya minta tolong Reni mengerjakan tugas karya tulis itu. Sebabnya dia mencari sumber dari internet. Guru, kalau begitu tolong panggilkan Reni. Rara menjawab, baik Pak. Rara pun keluar memanggil Reni. Reni, Bapak memanggil saya. Guru, iya, Bapak ingin bertanya. Apa benar Rara minta tolong pada kamu untuk mengerjakan tugasnya? Reni menjawab, iya, maafkan saya Pak. Rara bilang dia tidak mengerti tugas dari Bapak. Terlebih, dia bilang dia tidak bisa mencari tugas tersebut dari internet karena dia tidak punya uang untuk warnet. Lalu Pak Guru menjawab, baiklah kalau begitu. Tugas karya tulis dan ulangan kalian Bapak kembalikan. Kalian harus membuat karya tulis lagi dan dikumpulkan dalam 3 hari. Selanjutnya Mas Fuad. Nah, boleh dibacakan sekalian Mas Farhan. Ya Bu, baik. Akhirnya Rara dan Rina mengerjakan kembali tugasnya dengan sungguh-sungguh. Mereka lalu mengumpulkan tugasnya sebelum tenggat waktu yang sudah ditentukan. Ya, terima kasih kepada Mas Ari dan Mas Farhan yang sudah bersedia membacakan contoh teks drama dari Ibu. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, setelah kita pelajari tadi ya, struktur teks drama itu ada prolog, ada dialog, ada epilog. Nah, di bagian mana yang disebut prolog? Pada bagian mana? Bagian awal mungkin Bu. Yang mana, Mas Farhan? Bisa dibacakan? Kalimat pagi itu di sebuah SMP, seorang guru datang ke kelas 8A. Kelas yang mulainya gaduh menjadi sunyi karena kedatangan guru. Mungkin kalimat yang itu, Bu. Oh, benar sekali. Berarti sudah paham ya. Benar sekali yang sudah disampaikan oleh Mas Farhan. Jadi pada kalimat yang pertama itu merupakan prolog dari sebuah teks drama. Kemudian mana yang disebut dengan dialog. Yang sebelah mana? Mbak Ajeng? Halo Mbak Ajeng, apakah masih ada di kelas? Iya, Bu. Bagaimana, Bu? Tadi terputus suaranya. Oh ya, yang mana yang disebut dialog? Dialog itu percakapan yang antara guru dan siswanya seperti itu, Bu, yang ada tanda kutipnya. Ya, benar sekali. Nah, jadi pada kalimat selanjutnya sampai bawah itu merupakan dialog dari teks drama. Kemudian mana nih yang disebut dengan epilog? Epilog dari drama ini apa? Ada yang bisa? Ada yang mau menjawab? Oke, kalau tidak ada, Ibu jawab sendiri ya. Jadi, epilog dari teks drama yang tadi adalah
Akhirnya Rara dan Rina mengerjakan kembali tugasnya dengan sungguh-sungguh. Mereka lalu mengumpulkan tugasnya sebelum tenggat waktu yang sudah ditentukan. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan tentang teks drama pada pagi hari ini. Apabila masih banyak kekurangan, Ibu mohon maaf ya. Ibu akan simpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama kita sudah belajar mengenai pengertian teks drama, terus kemudian ada ciri-ciri utama teks drama, tadi drama, kemudian kita juga belajar tentang struktur teks drama. Sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang kurang paham? Cukup jelas, Bu. Oh ya, alhamdulillah kalau sudah jelas, mungkin Ibu akan kasih tugas untuk kalian ya. Tugasnya adalah setelah kalian baca tadi ya contoh teks drama dari Ibu, Ibu minta kalian buat video, kalian memerankan, teks drama yang sudah Ibu berikan tadi, kalian video, kalian unggah di YouTube, kemudian nanti linknya di-share di WhatsApp group, paling terlambat, minggu depan ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila banyak kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.